Pemirsa Spasi Project, jumpa kembali dengan kami hari ini dalam segmen Adab. Seperti biasa di segmen Adab, kita akan bertanya kepada narasumber kita bagaimana dalam perjalanan kehidupannya berpindah dari titik yang satu ke titik yang lainnya. Dan tentunya ada banyak pembelajaran di fase-fase varian yang ada. Kita mau banyak belajar hari ini. Seperti biasa, saya tidak sendirian. Saya bersama dengan rekan saya dari Spasi Project, Niko Adrian Budiono. Yo. Woi. Bagaimana? Udah sehat loh. Oke, kami juga ada kedatangan tamu hari ini yang akan kita tanya-tanya, yang akan memberikan kepada kita bekal pembelajaran dalam kehidupan, yaitu Antariksa Tarigan dari Sere Media. Yeay. Gimana kabarnya? Baik. Sehat. Perjalanan lancar? Lancar. Rezeki lancar? Oh, lancar. Lancar semuanya. Kita berharap semua lancar. Iya. Oke. Kita mau tanya-tanya lebih lanjut dalam perjalanan kehidupan dari Antariksa, bagaimana dari titik satu ke titik yang lainnya, dan saya yakin ada banyak hal yang kita bisa pelajari. Cos, coba gimana? Ya. Jadi hari ini kita akan belajar banyak dari Bro Anta aja Mang. Dari Bro Anta dari Sere Media. Sere Media. Jadi Bro Anta, kita hari ini ada dalam segmen Adab, di mana yang tadi yang Mbak Be udah bilang bahwa kita akan belajar gimana sih dari titik orang tadinya di titik A, dia beralih ke titik B. Seperti itu. Nah, seperti biasa, pertanyaan yang pertama, dulu sebagai apa dan sekarang apa yang dijalani? Oke. Gua dulu karyawan kerja. Ada sekitar berapa tahun ya? Nggak lama, 5 tahun setengah, 6 tahun lah. Oke. Iya. Okay. Itu bener-bener gue dari bawah banget. Dari bawah banget, karena gue kerja di sebuah PH, memang gue dari bawah banget, dari asisten, gulung-gulung kabel gitu-gitu deh. Sampai gue jadi segmen produser gitu selama 5 tahun itu. Setelah itu gue memang punya target untuk untuk kerja gitu. Dan gue memang dari dulu nggak tahu ya, di hidup gue memang nggak suka bekerja karyawan gitu loh. Sebenarnya itu gitu. Memang waktu lu ngambil kerjaan itu udah tahu lu udah tipe yang seperti itu. Iya. Dan gue udah tahu gue tadi target gue 3 tahun doang. Oke, malah bablas. Iya, karena dapat promotion. Akhirnya gue bablas jadi 5 tahun setengahan gitu. Dan setelah itu gue resign. Oke. Gitu. Jadi setelah itu lu resign. Iya, gue resign. Gue resign pun gue udah tahu gue mau ngapain. Udah siap berarti. Siap. Gitu. Ada orang resign nggak tahu mau ngapain. Iya. Sebatas pengen resign aja. Iya. Pengen tempat baru aja. Iya. Tapi dia udah tahu nih mau ngapain. Jadi sebenarnya dari awal udah tahu sebenarnya ya bukan ngituin karyawan atau profesional. Iya. Setiap orang punya passion sendiri Iya. masing-masing. Iya. Jadi dari awal punya tujuan ya. Iya, betul. Jadi memang ada, ya tetap ada target walaupun misalnya kelewat, tapi menurut gua tetap gua harus keluar. Siap. Gitu. Gua harus keluar dari kantor itu dan gua harus bikin bisnis gua sendiri. Gitu. Memang setelah gua keluar, gua sama sekali tidak ngelamar kerjaan. Setelah lu keluar, lu udah ngelamar. Gua nggak ada ngelamar kerjaan sama sekali. Jadi CV gua itu ya kantor gua itu dulu. Udah. Setelah itu gua nggak pernah bikin CV lagi. Jadi selama 5 tahun lu di satu company itu? Di satu company itu, gue belajar dari dasar banget gue belajar, gitu. Dan akhirnya gue bikin PH sendiri. Bikin PH sendiri. Nah, sekarang maksudnya gini, dirimu udah memang dari awal udah punya tujuan. Nah, sekarang kira-kira, nah dari company juga tadi udah 5 tahun di company ini. Nah, tetapi pernah gak ada satu keraguan tiba-tiba muncul dalam diri lu? Bisa gak ya gua nanti? Oh iya, pasti. Jadi gini. Gitu. Nah, apakah istilah gini, lu kan tadi targetnya 3 tahun. Iya. Nah, kemudian ternyata promosi kan, dia promosi dan akhirnya 2 tahun gitu. Nah, apakah selama promosi itu tiba-tiba udahlah kayak mendingan gue coba fokusin di sini. Bubur mimpi yang ada. ada. Bubur mimpi yang ada. Atau tiba-tiba gini, lu gunakan waktu itu sebagai lu yakinin bener-bener. Oke, kayak gue harus. Bisa.
keraguan itu kadang timbul karena ada bonus ya. Ada bonus. Bonus THR ya. Oke. Iya. Dialami. Iya, pasti dialami sama banyak orang. Iya. Punya keputusan yang besar ketika lu dihadapkan dengan sebuah income yang lebih besar atau bonus yang lebih besar, lu akan menjadi lebih ragu bahwa gue bisa nggak ya dapetin hal yang sama ketika gue tidak berada di perusahaan ini. Ya itu pasti banyak banget. Iya nggak? Dialami banyak orang ya. Iya nggak? Heeh. Dan ya banyak gitu, dan gue juga mengalami itu gitu. Jadi waktu gue merasa gue dapat bonus, gaji gue naik, terus ya kerjaannya kan fun, enak, lingkungannya enak, asik, teman, itu. keluarga. Itu setidaknya 5 tahun lu udah muncul loh rasa nyaman itu. Udah, ada, ya? udah nyaman banget gitu loh. Dan akhirnya lu bisa melupakan bahwa lu harus resign juga. Nah pertanyaannya Gitu. apa yang bikin lu jadi bertekad kuat? Karena gini kan, lingkungan semua nyaman, pekerjaan nyaman, diperhadapkan kepada bonus yang Betul. luar biasa, Betul. promosi oke. Iya. Nah apa yang bikin lu pada akhirnya gini? Enggak lah, gua tetap kepada harapan gua, Iya. cita-cita gua. Karena sebagian orang akhirnya membunuh cita-cita itu karena Iya. semua yang udah ada itu. Kenapa lu pada akhirnya enggak? Gua tetap maju. Apa yang Iya. bikin lu tetap maju? Nah, yang bikin gue tetap maju adalah ketika gue bekerja pun gue cari koneksi. Gue cari pertemanan yang dimana pertemanan gue itu bisa membawa gue kepada sebuah pekerjaan di luar dari jam kantor gue, Oke. gitu. Yang membuat gue makin yakin bahwa ketika gue bekerja di luar, gue bisa memiliki pendapatan yang sama bahkan lebih dari apa yang gue dapetin, gitu. Nah, itu lu belum resign kan? Gue belum resign, Emang masih istilahnya masih ada di situ. dua kaki lah kasarnya gitu. Iya, dan capek banget. Iya betul. Sangat capek banget. Karena gue harus mengambil komitmen ketika gue ada Ini aneh kayak ini. oh iya, gue harus ngambil komitmen di mana ketika gue ambil sebuah job yang di luar dari Iya. jam kerja gue, udah selesai jam kerja gue harus ngambil job sampai tengah malam bahkan sampai pagi, gue harus balik ke kantor dan gue harus menjadi karyawan yang dimana gue harus menyelesaikan pekerjaan gue, dan itu gue lakukan hampir setiap hari dan itu gue capek banget kan. Memiliki kedua kaki itu capek banget. Iya. Dan sampai akhirnya gue berpikir bahwa ini udah nggak sehat. Satu, nggak sehat kepada fisik gue, ya kan? Satu, nggak sehat kepada nilai gue sama perusahaan itu. Gue jadi kayak nggak punya moral, gitu loh. Ya. Jadi terkesan gue rakus, gitu loh. Lu udah gue gaji, kayak gitu. Nah itu yang membuat gue bahwa ya gue nggak bisa begitu, gitu. Gue harus mengambil keputusan yang kembali kepada keputusan gue, gitu, bahwa gue bisa mendapatkan penghasilan gue di luar dari kantor itu. Gitu ya berarti ya. Itu berapa lama lu lakuin itu? Berapa lama kasarnya sampai 2 double job gitu lah. Job ya dari tahun ketiga itu sampai gue resign. 2 tahun bro. 2 tahun. Badan gak remuk bro. Oh, remuk. Ya? Remuk. Gitu ya. Gue pernah tidur di parkiran. Gue nungguin, oke mulai, gue harus jadi kayak Sabtu kan libur kantor kan. Nah gue ngambil job di Sabtu kan, gue sampai tidur di parkiran. Gitu, gue tidur di parkiran, gue nggak pulang. Jadi gue bawa mobil, langsung ke lokasi, gue tidur karena gue takut siangan. Sampai kayak gitu-gitu gue. Gitu. Jadi ya itu udah nggak sehat banget. Secara fisik gue nggak sehat, secara moral gue juga nggak sehat. Dan banyak teman-teman lu masih melakukan hal itu. Kalau gue pribadi, if you gentle, kalau lu gentle, lu resign. Masalahnya lu nggak gentle, menurut gue. Iya. Gitu. Karena lu nggak bisa terus-terusan bahwa lu izin karena lu ada pekerjaan yang lain, gitu. Sedangkan yang lebih bertanggung jawab adalah perusahaan itu yang memberikan lu semua fasilitas untuk kehidupan lu. Kenapa lu nggak lebih maksimal di perusahaan itu? Apalagi udah ada fasilitas Iya. mobil, Nah. mobilnya dipakai buat itu ya. Ya gitu. Jadi gue ngelihatnya bahwa integritas, betul, integritas aja. Karena memang masukan Bro Anta ini ada beberapa orang bilang sebelum lu ngambil keputusan untuk usaha sendiri, kenapa nggak coba 2 kaki? Iya. Seperti itu ya. Setuju nggak setuju ya, oke lah itu opini orang Iya. gitu. Tapi balik lagi
Dulu gue pernah hampir mau cobain juga bro sebenarnya, sharing dikit juga nih. Pernah cobain 2 kaki, ya sama kayak remuk juga. Betul. Selain istilah gini, kedua integritas itu. Iya. Karena setelah gue jalanin ya sorry to say, gue dulu dapat fasilitas mobil dan gue dapat double job di luar gitu kan. Gue pakai mobil itu kasar. Ini simpelnya iya. ya gitu ya. Walaupun ya bensin gue sendiri gitu aja simpelnya gitu. Tapi ya tadi sih balik lagi masalah remuk badan, integritas. Iya, integritas. Dan itu 2 tahun. Iya. Sampai akhirnya lu putusin ya. Iya, gue putuskan bahwa nggak sehat, udah nggak sehat, semuanya nggak sehat. Nah di situ apakah mulai start itu namanya Zere Media? Oh enggak, berpartner. Seberpartner. Gue berpartner sama temen gue, dan gue learning, gue banyak banget belajar dari situ, gitu. Jadi memang sebelum gue berpartner pun gue udah cari job sendiri, gitu. Gue punya teman musisi siapa gitu, gue dulu bikinin gue lagi mau bikin acara musik nih, gitu. Ya udah gue syutingin dia, gitu. Gue bisa melakukan hal itu dengan sendiri, sampai akhirnya gue berpartner. Nah, gue banyak banget belajar bahwa ketika lu berpartner, lu harus punya satu, kalau gue ya, jangan punya jangan punya skill yang sama. Kalau gue ya, dalam arti gini, kalau gue sutradara, partner gue kalau menurut gue jangan sutradara, dia harus marketing. Ya, dia harus mengerti manajemen, dia harus mengerti mengelola uang, dia harus mengerti bagaimana cara cari klien, gitu. Kadang sama-sama sutradara siapa nyari klien. Betul. Lu punya skill yang sama ya melakukannya itu. Ini sama pasti. Gitu. Gue tidak pernah menyesal dengan hal itu. Karena apa? Karena gue banyak dari situ, gue memiliki pengalaman dan gue bisa belajar banyak dari situ. Dan gue cukup lama sama partner gue sampai sekarang juga gue masih, ya gue berteman baik gitu. Tidak ada hal yang menyakiti satu dengan lain gitu. Kita tetap berteman baik. Dan banyak job yang kita dapetin, banyak sekali. Gitu, banyak sekali. Tapi ya begitu. Seharusnya kalau ada sisi marketing kita yang lebih dari skill kita sebelumnya, harusnya kita akan jauh lebih gede lagi. Jadi istilahnya kasarnya freelance ya bro, gitu. Jadi freelance seperti itu ya. Sesama partner itu ya. Sebelum terbentuknya ini Zere Media. Itu berapa lama? Lama ya. Zere Media tuh gue setelah menikah. Zere Media itu setelah menikah dan berapa tahun setelah menikah? Gitu. Kayaknya Zere Media berapa ya? 3 tahun lalu. Gitu. Jadi nah terus udah jelas semua. Nah, jatuh bangun. Jatuh bangun di dunia usaha. Pokoknya gini aja. Setelah Bro Anta memutuskan resign kerja, ya kan? Tadi kan struggle di situ tuh. Struggle kan. Tadi kan istilahnya mengujinya yang tadi 2 tahun sampai dia di 2 kaki, ya kan? Nah, sekarang nih pertanyaan menurut gua jatuh bangun ini pertanyaan penting karena apa? Setiap orang waktu mau melangkah pengen tahu. Iya. Jangan sampai kadang orang bilang, lu di lubang yang sama, gue jangan. Kalau bisa, gue jangan jatuh di lubang yang sama. Kalau bisa, gitu istilahnya. Nah ini yang mau kita kasih lah ke apa namanya pemirsa teman-teman masing macam gitu bro. Jadi istilahnya setelah lu memutuskan oke, lu usah sendiri. Oke. Ekspektasi lu kurangin ketika lu mengambil keputusan untuk berusaha, memiliki usaha apapun bidangnya ya. Ekspektasi lu kurangin. Ketika lu melihat yang bakal gue dapat sekian, kan biasanya gitu. Orang kan kalau mau buka usaha kan ekspektasi gue misalnya gue bakal dapat sekian nih. Tapi kan begitu melangkah bisa bener, faktanya nggak ada. Bisa. Bahkan simpelnya kadang kita compare. Jadi gue waktu digaji karyawan dapatnya segini. Setidaknya gue punya target, gue punya usaha minimal segini dulu. Itu kata minimal. Padahal itu bisa minus. Nah, makanya jangan gini loh. Kadang orang gini, gue resign, kenapa? Gue punya kebebasan waktu. Nah, gitu. Nggak ada yang bebas waktunya. Saya mau ngingetin, nggak ada waktu yang bebas. Karena setiap hari daily, ketika lu bangun, lu mikirin, hari ini gue harus dapat duit dari mana.
Bener nggak? Ketika lu dapat duit, lu harus olah duit lu untuk menjadi modal berikutnya, dan lu harus menjadikan modal itu dapat kerjaan berikutnya. Ya. Gitu. It's daily, tiap hari. Dan lu harus mikir. Kepada siapa gua harus telepon, kepada siapa gua harus networking, dan ada biaya networking. Ya. Gitu loh. Iya network. Bener ya? Nah, ekspektasi itu yang orang kayak gini. Bukan gue sebel ya. Gue agak sedikit menyayangkan ketika orang memotivasi orang ketika mengajak mereka untuk menjadi entrepreneur dengan embel-embel lu punya kebebasan waktu. Ya. Apapun, lu mau jadi agent asuransi, lu mau jadi MLM, lu mau jadi apapun, kalau lu udah bilang bahwa lu akan memiliki kebebasan waktu di start awal, itu tidak akan pernah terjadi. Setuju. Tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah terjadi. Bebas sih, terserah mau makan jam berapa aja bebas. Bebas. Lu mau tidur jam berapa aja Bebas. bebas. Tapi penghasilannya juga Penghasilannya bebas. Bebas. Terjun Bebas. Bener kan? Bener kan? Gitu loh. Oh ya, mahasiswa sekarang mungkin dia mau jadi entrepreneur. Kenapa? Ya gue bisa menghasilkan uang gue sendiri. Oh, gue punya modal 100 juta. Oh iya, gue punya modal. Lo hitung dari 100 juta lo kapan lo balik modal? Gitu. Gimana Caranya untuk lo balik modal? Kalau gue pribadi, setiap kali gue dapat job, gue akan sisihin. Ini bakal gue beli alat sekian. Ketika gue beli alat, let's say gue beli kamera misalnya 25 juta, 30 juta. Gue beli nih kamera. Ntar gue akan mikir, gue harus dibalikin modal. Iya. Gitu. Jadi, it means gue harus cari job yang lebih besar. Atau job yang kecil tapi lebih rutin sehingga ini bisa gue balik modal. Gitu. Ketika ini udah balik modal, baru gue akan beli alat lagi. Gitu. Good ya. Ekspektasi dengan ini. Ya, kadang-kadang orang kan gitu mikirnya dengan berusaha sendiri kita bisa kontrol waktu kita bisa dapat ya pokoknya macam-macam semuanya serba kelihatannya bukan kelihatannya sih kedengerannya enak Iya. tapi fakta di lapangan Betul. belum Betul. tetap ada struggle-nya. Jadi jadi karyawan punya struggle sendiri, Sebagai usahawan usaha atau pun juga. entrepreneurship juga punya struggle-nya sendiri masing-masing. Betul. Kacau ya bro. Lu ngalamin kan? Lu pasti ngalamin. Usaha lu pasti ngalamin. Gini bro. Kita biar kasih tahu nih sebagai Iya. maksudnya, kalau mikir enaknya mah gampang, Iya. ya kan? Pernah gak lu ada dalam satu titik terendah sampai akhirnya lu berkata, mendingan gua balik lagi lah. Oke. Pernah. Dan itu menjadi keributan dalam rumah tangga. Pernah. Dan itu jadi keributan. Benar. Jadi gua udah di Zere, udah gua bikin Zere, udah bikin konsep semuanya, udah bikin website-nya semua udah gua bikin, udah bayar orang, udah bikin sana sini, gua udah ngabisin lumayan banyak. Udah ngabisin lumayan banyak, dalam 3 bulan selesai. Dalam 3 bulan selesai. Tujuan gue bikin itu adalah supaya gue dapatin investor. Lalu gue dapet. Gitu. Dan akhirnya gue Jadi lu udah punya kayak semacam proposal lah ya. betul. Konsep, Udah. segala, dan lu tinggal mau nyari investor. Udah. Gue mau jadi investor, ternyata gue gagal. Habis. Sampai ke keuangan keluarga gue juga masuk ke situ. Sampai istri gue bilang, lu mau lanjutin, boleh lu lanjutin. Kalau mau dapat duit lagi ya dari rumah, sekolahin rumahnya, gitu. Sampai gue bilang, oh berarti sudah tidak ada uang. Berarti kita miskin, tidak ada uang lagi. Pengusaha lu. Kita miskin, tidak ada uang lagi. Habis. Tapi gini, gue pribadi, gue gini maksudnya, gue nggak apa-apa untuk balik kepada posisi 10. Gitu. Ketika lu dapat di posisi 10 dan lu harus balik ke posisi 1, it's okay. Gue cari kerja kameramen lagi. Iya. Gitu.
Oh jadi lu sempat untuk ini juga, maksudnya kepikiran cari kerja lagi? Oh iya. Dan iya karena ya keluarga kan perlu pemasukan yang signifikan kan, gitu. Sampai gue belum sempat ngelamar kerja, tapi itu udah masuk dalam pikiran gue dan ya di dalam. Gini deh lu juga pikir, coba lagi lah. Iya, benar. Tapi di pikiran gue nih, siapa yang mau terima gue? Gue udah nggak mau terima gaji 10 juta tuh gue udah nggak mau. Ngerti ya? Dalam arti apa? Ya, gue udah terima lebih dari itu gitu, dan gue harus terima itu. Gue nggak mau. Bagaimana caranya ya? Ya udah, gue mendingan back to basic. Dan gue pernah taksi online. Grab. Ada taksi, ya gue taksi online. Dan 3 taksi online di Indonesia ini gue rasain. Gitu. Sampai akhirnya untuk survive. Dan gue gak malu. Gitu. Dan gue berkomunikasi dengan penumpang gue. Gitu. Dan lu memutuskan untuk gitu? Iya, gue memutuskan gitu. Dan menurut gue seru-seru aja. Gue bisa dapetin uang banyak, gue bisa kenalan sama orang-orang di dalam mobil. Dan mereka manajer, mereka gimana gue bisa ketemu mereka gitu, bisa bertukar pikiran mengenai bisnis sama mereka, dan gue bisa didoain sama mereka dalam arti ya Pak masih bisa balik lagi. Gitu. Jadi selama lo taksi online itu sharing lah ya? Gue sharing dan pengetahuan gue yang mereka sorry ya, maksudnya kayak bukan supir gitu, karena mereka mau ngajakin ngomong aja gue nyampe. Gitu loh. Iya. Jadi ya, dan gue happy dan gue tidak malu untuk menceritakan itu, gitu kepada siapapun. Gue tidak malu menceritakan itu karena apa? Ya gue halal kok. Dan buat apa malu? Yang makan kita, bener nggak? Yang bayar listrik kita, buat apa kita malu? Gitu. Jadi kalau ada, menurut gue sekarang ada teman-teman yang di mana posisinya sekarang bawah. Oke men, it's okay. Gak ada yang salah ketika lo jadi supir ojek. Gak ada yang salah ketika lo jadi bisa taksi online. Gak ada yang salah. It's okay. It's okay. Jadi gak selalu ya. Ada masa-masanya. Ya, harus di bawah. Ada bahkan titik terendah. Iya. Bukan taksi online lah ya. Iya. Bukan segini. Titik terendah sampai yang tadi lo bilang duit. Ya, habis. Ngadain rumah, bukan bicara taksi online ya, Yeah. tapi titik rendah lu ngadain rumah. Nah ini menurut gue masukan yang luar biasa. Karena apa? Banyak kan orang tadi memutuskan untuk dari profesional, dari pengusaha sudah mendambakan yang tadi. Iya. Yang tadi balik lagi ekspektasi yang terlalu tinggi dan gitu. Betul. Dan kurang-kurangi baca-baca motivasi pengusaha sukses, karena dia udah sukses. Kalau bisa dikurangin itu. Gitu kan. Kurangin. Apa namanya? Ya gue pernah mengalami juga hal itu, walaupun masih sekarang juga masih proses segala, sampai ada beberapa kata-kata motivasi yang membuat gue cuma istilahnya kayak ini, kayak ngobat. Sementara udah kan ya tetap realita ya. Betul. Ya, kan? Ya bukan menyalahkan mereka, enggak. Cuman ya balik lagi hidupmu ya harus disesuaikan dengan kata-kata motivasi itu kan. Iya, betul. Gila ya. Jadi nggak bisa sembarangan. Gitu aja. Iya. Titik rendah, jadiin rumah, oke. Nah, mau menggadaikan enggak, rumahnya masih ada. Masih ada. Gitu ya. Masih ada. Nah, tapi sekarang udah tetap masih berjalan kan? Masih berjalan, gue masih berjalan. Lucunya adalah ketika lo merasa bahwa tidak bisa berjalan lagi, dan ketika itulah lo bisa mendapatkan klien. Di saat sepertinya udah betul-betul titik terendah, habis, tapi justru di situ nol klien. Kadang-kadang begitu ya, udah kita pengen udah nyerah, tapi tiba-tiba malah satu langkah lagi aja gitu ya kan, kadang-kadang gitu kan. Nah ini mungkin kadang buat orang yang satu langkah lagi tapi udah nyerah udah ngelihat harta karun yang dulu lebih enak lah udah balik lagi.
Padahal sebenarnya ketika gue selalu ngeliat gambar yang kan selalu ngeliat gambar ada orang yang maju depannya permata terus ada yang di menyerah ya gue alamin itu kalau gue nyerah gue gak akan bisa dapetin itu kan kalau tiap kali gue liat gambar itu gue meyakini gue mengimani itu lo terus aja maju lo pasti dapet gitu. Gue pernah tiba-tiba ada teman gue telepon ngajakin meeting. Oke, kita meeting. Iya, Bang, nanti ada event di Bandung. Oke. Gue perlu lo. Kalau perlu gua, kan itu perusahaan besar. Sedikit lebih sedikit. Tiba-tiba aja. Iya, tiba-tiba. Sedikit lebih sedikit. Dia yang handle media itu semua. Salah satu dari TV besar di Indonesia sebelumnya. Lu tau gak kenapa dia nggak mau pakai gelar? Kenapa? Tau kenapa? Gara-gara sutradaranya ngomong kasar. Dan dia nggak suka di dalam tim dia ada yang ngomong kasar. Dan dia inget gua. Akhirnya gua sama dia. Dan kerjaan mah enak banget. Karena lu udah enjoy kan? Kerjaan gua sehari-hari. Musik, gua suka musik. Udah kerjaan gue udah bukan cuman ya gue jadi kayak ya gue senang aja happy ya gue syuting sana sini ini lu dan bayarannya gede banget bayaran gede banget nah makanya gue bilang satu networking gak bukan dan lu jaga nama baik sama ya itu jaga nama networking even lu kesel sama temen mau gimana pun tetap jaga baik sama baik karena biar bagaimanapun network kita yang nolong kita gitu. Gua mau pertanyaan lanjutnya bingung makanya udah ada di pertanyaan cuman maksudnya ya luar biasa ya iya tadi dibilang janganlah kita terlalu tinggi tapi lihat nih titik terendahnya tuh harus siap karena kalau ada orang bilang kalau lu nggak pernah ngasih titik terendah waktu lu dicapai di atas lu akan lihat dulu lu akan lupa ya pernah lu ngalamin waktu itu gue pernah ngalamin ya gue yakin ya teman-teman semua yang punya usaha apapun bentuknya gue yakin semua pernah mengalami invoice nggak cair invoice nggak cair atau belum cair jadi gue pernah ngalamin gini gue ingat banget waktu itu bulan Ramadan gue punya project sebelum bulan Ramadan sama sesudah bulan Ramadan nah pemikiran gue project gue yang sebelum bulan Ramadan ini gue bisa selesaikan dengan cepat sehingga gue bisa uang cair invoice gue cair gue bisa buat modal yang sesudah ya kan ternyata pas di bulan Ramadan itu gue shock gue ketidaktahuan gue lah ya bahwa di mana banyak manajemen sudah pulang kampung dan tidak bisa tanda tangan. Akhirnya dibilang, Pak, bukannya kabur kan? Bukan. Memang kendalanya itu. Tapi setelah bulan Ramadan persis, gue harus ada satu project lagi yang dan butuh modal itu. Butuh banget modal itu. Gue udah pusing, tapi dia harus jalan. Gue udah bilang sama klien gue, bisa dimundur nggak? Bisa dimundur? Nggak bisa Bang Anta, kita harus syuting. Gue harus sewa rumah, bayar talent, make up, kameramen, kru semua lighting harus bayar. Harus modal di depan kan? Udah. Yang ini gue udah, ya sudah. Ya kan, nggak akan pernah bisa turun karena bosnya juga belum datang. Ini udah clear, ini udah bukan belum clear. Iya, memang nggak bisa apa-apain. Iya. Sampai akhirnya gini, wah gue perlu uang sekian 10 juta. Network, gue telepon teman gue, lo bisa bantu gue? Gue perlu banget modal buat syuting gue, sekian puluh juta. Terserah lo mau bungain berapa, gue bayar bunganya. Gue bilang gitu, gue niat baik, bayar bunganya. Oh gitu tak, yaudah, nanti gue transfer. Tapi kita bikin surat perjanjian, ya it's okay. Gue menaati itu. Akhirnya bikin surat perjanjian, kirim semua gitu. Ya kan, dia transfer gue.
akhirnya gue bisa jalan sendiri. Sesuai dengan ekspektasi. Sesuai dengan ekspektasi gue. Syuting, jalan, selesai. Invoice nggak cair. Belum cair. Yang ini belum cair. Yang ini juga belum cair. Tapi dengan jangka waktu yang sudah gue tanda tangan teman gue harus balikin duitnya. Satu, lu berani ngaku lah sama teman lu kalau lu minjem uang ya sama orang lain, lu ngaku aja. Lu telepon dengan baik, bro, uang gue belum cair ya. Gue bilang, gimana nih? Dia bilang, is oke tak? Oh gitu, gini, ini kan sudah waktunya gue harus bayar, tapi gue belum bisa bayar. Lu hitung denda gue sampai gue bayar. Gue bilang gitu. Oke, dia bilang, ya udah nanti gampang lah, kita urus administrasinya. Oh, ya udah lu gitu. Ya kan? Cairlah uang gua. Terus gue bilang, berapa denda gua? Terus dia bilang, oke, lu balikin aja, sesuai dengan jumlah. Kalau lu jujur, lu punya niatan yang baik, lu jaga network lu dengan baik, orang juga pasti gak akan pernah. After itu gue bilang, gue berbalas budi sama gue traktir lu makan deh. Ada aja ya jalannya. Asal kita berniat baik, betul, menjaga hubungan yang baik. Kadang-kadang orang kalau dari gitu kabur bos. Tapi tetap masalah uang lo paling sensitif. Iya. Paling sensitif. Tapi ya istilahnya juga ya nggak dikit tuh. ya. Oh iya. Nggak dikit. Ya gua ya nilai itulah yang ada yang gue pegang. Jadi gue punya masalah itu harus selesai. Dan gue berkata jujur bahwa gue tidak punya uang. Dan kalau memang lu mau hubungan, silahkan. Gue nggak masalah akhirnya untung gue nggak ada, tapi hubungan gue sama lu baik gitu aja. Iya banyak hal ya, Iya. ya, gitu ya. Jadi sebenarnya pertanyaan berikutnya ini ada masalah plus minus, terus yang tadi apa yang membuat bertahan, tapi dengan ceritanya Bro Anta ini udah terangkum lah. udah terangkum. Jadi inilah, jadi memang Bro Anta ini udah dulu intinya dari saya dulu, intinya masih dulu bekerja di PH Production House ya, terus mau ngurus Arisa sebagai freelance segala, seperti itu, dan sekarang punya Zere Media, ya PH, jadi PH juga kan Zere Media itu. Iya. Ya, jadi seperti itu. Nah, itu tadi kita udah dengar juga jadwal bangunnya seperti itu. Nah, terakhir aja Bro. Tadi udah. Kira-kira Bro bisa rangkum nggak saran-saran ya? Jadi buat teman-temannya, istilahnya sebelum melangkah sama sesudah melangkah. Iya. Pokoknya saran-sarannya aja deh. Kalau saran ya, yang pertama udah pasti ekspektasi. Ketika lo mau mengambil keputusan untuk ekspektasi lo kurangin lah. Gitu. Lo kurangin. Harus siap dengan yang terburuk. Dan harus siap dengan tidak ada uang. Harus siap. Dan ketika lo tidak ada uang, yang kedua nih mas, lo jangan malu. Ya, itu penting. Gitu. Dan jangan malu mengakui bahwa lo bangkrut. Ngomong aja ke teman, gue bangkrut. Emang gue bangkrut? Iya. Gimana lagi? Gitu. Iya nggak? Nah, di situ banyak orang yang nggak mau dilihat susah, gengsi. Gue udah bikin begini, bikin begitu, terus sekarang gue bangkrut. Orang bilang apa? Jangan mikir orang bilang apa. Gitu loh. Gue yakin banyak teman-teman lu yang baik yang bisa tolong lu lagi. Gitu. Ketika lu jujur bilang lu bangkrut, pasti banyak banget doa orang teman-teman lu itu akan jauh lebih kuat, men. Gitu. Ya kan? Oke, jadi ada dua hal ya. Dua hal. Pertama, sarannya adalah ekspektasi, Jangan terlalu tinggi, dan siap juga untuk di ekspektasi yang terendah. Yang kedua, kalau kita gagal, jangan gengsi untuk mengakui kegagalan kita, karena bisa jadi waktu kita mengakui kegagalan kita, ya disitulah mungkin ada orang-orang di sekeliling kita atau teman-teman kita yang bisa care sama kita. Betul. Dan bahkan mungkin ya Tuhan bisa pakai mereka untuk membantu kita kembali menjalankan apa yang pernah kita jalankan sebelumnya. Oke, teman-teman, Smart Project itu aja.
diskusi kita, pembicaraan kita dengan Antarisa Tarigan dari Seri Media. Antarisa, thank you banget. Iya, Thank you, bro. sama-sama. Buat waktunya, buat Sama-sama. kesempatannya, buat sharing-sharingnya. Sama-sama. Dan terima kasih juga buat semua yang sudah menyaksikan program ini. Iya. Kami berharap apa yang dibagikan dan di-sharingkan hari ini bisa menjadi bekal, bisa menjadi manfaat buat kita semua. Sampai ketemu kembali dalam segmen-segmen di Spasi Project berikutnya. Bye bye. Bye-bye. Thank you. Dah.